Tiga kejanggalan kasus Jampitsus yang bikin Setara Institut bilang Kejagung menghina publik. Hari ini, tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi di saat yang sama, muncul kritik yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi, menyebut Kejaksaan Agung sedang menghina publik dengan memaksa masyarakat menerima proses hukum yang menurutnya tak masuk akal. Ia membeberkan tiga kejanggalan mendasar yang menurutnya bukan sekedar persoalan administratif, tapi indikasi konflik kepentingan yang serius. Apa saja tiga kejanggalan itu? Kita bahas satu persatu. Kejanggalan pertama yang disorot Hendardi adalah soal perubahan status hukum Febri Ardiansyah dan Don Rito. Sebelum kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Tapi begitu perkara berpindah tangan melalui surat perintah penyidikan baru dan pernyataan resmi institusi, keduanya justru sempat diposisikan sebagai saksi. Menurut Hendardi, perubahan status seseorang dalam proses pidana bukan tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Dan perubahan drastis ini, kata dia, tak pernah disertai penjelasan hukum yang memadai. Untungnya, tidak sampai semalam Kejaksaan Agung meralat pernyataan itu dan menegaskan status keduanya tetap sebagai tersangka. Tapi bagi Hendardi, terjadinya episode bolak-balik seperti ini saja sudah cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar soal konsistensi penanganan kasus ini. Kejanggalan kedua yang disorot Hendardi adalah soal ketidakjelasan mengenai keberadaan dan langkah hukum terhadap Febri Ardiansyah setelah perkara diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Di tengah perhatian publik yang sangat besar terhadap kasus ini, Kejaksaan Agung dinilai tidak memberikan kepastian mengenai posisi maupun langkah hukum apa saja yang sedang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Yang justru muncul adalah informasi bahwa pencekalan terhadap Febri Ardiansyah dan Don Rito hanya berlaku selama 20 hari. Dan itu pun hanya didasarkan pada permintaan dari Polda Metro Jaya. Hingga saat ini, menurut Hendardi, belum terlihat adanya permintaan pencekalan baru dari Kejaksaan Agung sendiri sebagai institusi yang sekarang menangani perkara ini. Bagi Hendardi, kelalaian semacam ini bukan sekedar persoalan administratif, tapi berpotensi mengganggu efektivitas seluruh proses penegakan hukum. Bayangkan saja, kalau pencekalan ini kadaluarsa dan tidak diperpanjang, apa yang mencegah pihak-pihak terkait untuk berpergian ke luar negeri di tengah proses penyidikan yang masih berjalan? Kejanggalan ketiga, dan mungkin yang paling banyak dipertanyakan publik, adalah soal tidak dilakukannya penahanan terhadap Febri Ardiansyah. Hendardi mengakui bahwa hukum acara pidana memang tidak mewajibkan penahanan di setiap perkara. Tapi ia menekankan dalam kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum dengan akses dan jejaring luas, keputusan untuk tidak menahan membutuhkan argumentasi hukum yang kuat dan transparan. Argumentasi semacam itu belum pernah disampaikan secara terbuka kepada publik. Dan ketika penjelasan itu tak ada, yang tumbuh di masyarakat justru dugaan adanya istilah yang dipakai Hendardi sendiri, patgulipat, dalam penegakan hukum kasus ini. Hendardi menegaskan, penahanan bukan bentuk penghukuman, melainkan instrumen untuk mencegah pelarian, mencegah perusakan alat bukti, dan mencegah kemungkinan pengaruh terhadap saksi-saksi lain. Mengingat posisi strategis Febri sebagai mantan Jampitsus dengan jejaring kekuasaan yang luas, menurutnya ketiadaan penahanan justru memperkuat persepsi adanya perlakuan istimewa untuknya. Dari tiga kejanggalan ini, Hendardi menarik kesimpulan yang cukup keras. Menurutnya, keberpihakan institusional Kejaksaan Agung dalam kasus ini sangat ketara. Kejaksaan Agung, katanya, tampak berupaya mengendalikan perkara dan menutup-nutupi kebenaran, alih-alih mengungkapnya. Ia mengutip prinsip hukum yang paling cukup terkenal, bahwa keadilan tak cukup hanya ditegakkan, tapi juga harus terlihat ditegakkan. Dan menurutnya, dalam kasus ini, publik justru tidak melihat keduanya. Karena itu, Hendardi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih penanganan perkara ini. Baginya, ini bukan sekedar pilihan kelembagaan, tapi kebutuhan untuk memulihkan integritas penegakan hukum yang sedang dipertaruhkan. Ia juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto secara langsung, dengan mengingatkan janji terkenal sang presiden untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. Menurut Hendardi,
Presiden tidak perlu jauh-jauh ke Antartika, karena kasus korupsi senilai triliunan rupiah ini justru berada tepat di depan mata dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Tapi menariknya, Ketua KPK Setio Budianto sejauh ini masih bersikap hati-hati. Ia menyebut masih terlalu dini untuk membicarakan pengambil alihan, karena proses di Kejaksaan Agung masih berjalan. Sementara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, KPK tak bisa sembarangan mengambil alih perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum lain, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai undang-undang. Jadi, 3 kejanggalan mendasar sudah dipaparkan secara terbuka oleh salah satu lembaga pemantau hukum yang paling dihormati di Indonesia. Status yang berubah-ubah, ketidakjelasan langkah hukum, dan tidak adanya penahanan terhadap tersangka utama. Sementara itu, KPK yang punya wewenang untuk turun tangan masih memilih menunggu dan melihat perkembangan lebih dulu. Menurut kalian, 3 kejanggalan ini cukup kuat untuk membuat KPK harus segera bertindak, atau kalian rasa masih wajar dalam proses hukum yang normal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan kasus ini. Sampai jumpa di video berikutnya.